me time ya. Kita harus punya waktu untuk diri kita sendiri. Nah, saya mengatakan ini di tengah aktivis GKI yang kadang-kadang itu menurut saya ya, GKI itu seringkali aktivisnya itu overuse gitu. Seperti yang tadi sempat Bu Stefani bilang kayak Tuhan juga ada hari ke-7 itu istirahat gitu. Kalau dari Pak WP kan kita ada sering dengar teologi hari Sabat gitu Pak, hari Sabat gitu. Menurut Bapak gimana sih kita bisa menerapkan hari Sabat itu di kesibukan kita ini gitu Pak? Prinsip Sabat yang utama adalah break the routines, memecahkan rutinitas. Sebentar, saya tidak ingin mengatakan rutinitas buruk ya. Rutinitas itu memberi rasa aman. Ngagel, Wisma Mukti, jalannya ya itu. Dan ketika saya menempuh jalan yang sama, jalan yang rutin, jiwa saya tenang. Karena habis ini, habis ini rumah saya. Di satu sisi rutinitas itu memberi kita rasa aman gitu ya. Bahwa ini adalah etapa-etapa jelas gitu. Tetapi rutinitas sama juga berpotensi menyebabkan saya kurang waspada. Bisa nyetir sambil HP-an, bisa nyetir sambil yang lain. Ini jalan yang biasa saya lewati kok. Saya udah hafal bareng aja sampai ke Wisma Mukti. Nah, untuk itulah rutinitas itu perlu di-break. Itu prinsip Sabat. Tuhan mencipta, pada hari yang terakhir dia tidak mencipta. Dia break the routines. Jadi jangan sampai Bapak Ibu kerja di kantor, nanti hari Minggu juga kerja tapi di gereja gitu. Podo ae gitu loh. Tidak break the routines gitu loh. Nah, saya mengatakan ini di tengah aktivis GKI yang kadang-kadang itu menurut saya ya, GKI itu seringkali aktivisnya itu overuse gitu. Habis panitia Natal, panitia Paskah, panitia bulan keluarga, panitia misi, muter gitu terus. Ya, bahkan cenderung di-abuse karena miskin pujian. Saya nggak pernah melihat ada di GKI ada acara malam apresiasi untuk volunteer yang dipilih satu orang dapat hadiah tur ke Israel, ke Kroasia gitu, saya nggak pernah. Budaya apresiasi di GKI itu rendah banget. Yang adalah budaya kritik. Habis main semuanya dikumpulin, ada masukan apa? Ada kritik apa? Kenapa sih nggak bisa mulai dengan, oke, apa yang ingin kita apresiasi untuk rekan-rekan ini? Ini budaya toksik yang sayangnya kadangkala muncul di GKI. Minim apresiasi tetapi tajam dalam kritik. Lihat apa itu namanya persidangan majelis jemaat diperluas. Itu apa ada apresiasi untuk majelis jemaatnya dan pendetanya misalnya? Enggak ada kan? Yang tanya pasti akan protes kan? Jadi kita juga harus sadar bahwa kultur kita ini, bahkan di gereja ini bisa toksik banget untuk jiwa kita gitu loh. Jadi istilahnya saya selalu ngomong gini loh, jangan hidup matimu itu dipersembahkan ke gereja. Dipersembahkan itu ke Tuhan. Dan cara melayani juga bukan hanya di gereja gitu. Jadi sesekali tolong Bapak Ibu ketika di kepenatuaan itu dapat masa istirahat, dapat masa berhenti ore gitu loh. Lihatan dunia lain gitu. Jangan melulu di sini gitu. Enggak ada Bapak Ibu ya hidup kok gitu. Nah, ketika kita keluar dari rutinitas itu, kita akan melihat sesuatu dari perspektif yang baru. Masuk pun lebih segar gitu loh. Itu prinsip utama Sabat ya, memecahkan rutinitas, mendapatkan kesegaran dan perspektif baru, dan kita akan menjalani hidup, kalau kata Bu Stefani tadi, dengan cara yang baru. Nah, mari kita periksa cara kita menggunakan Sabat. Menolong kita untuk menjalani hidup dengan cara yang baru enggak? Gitu. Bahkan perjalanan pulang dari Ngagel ke Wisma Mukti ya, kadang-kadang saya break the routine, saya lewat Manyar yang sebelah sono gitu. Memberi variasi yang menghidupkan diri saya. Ternyata ada kafe baru di sini. Ternyata ada tukang jualan rame di sini. Ternyata ada gitu. Nah, itu penting supaya perjalanan yang rutin itu tidak merusak, pada akhirnya tidak merusak jiwa saya ya. Secara khusus untuk Bapak Ibu yang pelayanan, kalau dikasih break aja lah. Kalau udah nggak tahan minta break, pamit aja sebentar. Nggak apa-apa kok.
Nggak apa-apa, gereja ini masih akan berdiri tanpa Bapak Ibu. Tenang aja. Ya, oke. Jadi memang perlu break ya di dalam rutinitas yang kita jalani selama 1 minggu. Nah, tapi kalau kita kaitkan dalam tokoh Alkitab ya, kita tahu bahwa Yesus ini kan melakukan pelayanannya yang sungguh luar biasa ya. Jadi dari satu tempat pergi ke tempat lain untuk mengabarkan Injil. Dari ada perkawinan di Kana, lalu menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang sakit kusta ya. Dan bahkan ia lakukan itu dengan tulus, dengan kerelaan hati. Nah, tapi apakah mungkin bahwa Yesus itu dalam semasa hidupnya melakukan karya pelayanan yang padat? Nah, dan bagaimana ia menerapkan Sabat itu di dalam kehidupannya? Itu seperti apa Pak WP? Ketika Yesus lagi sibuk-sibuknya, dia memerintahkan muridnya, mari kita bertolak ke sono. Mereka terlalu lelah, makan aja nggak sempat. Jadi nyari tempat untuk nyepi. Alkitab menggambarkan setiap pagi, Yesus berdoa kepada Bapaknya. Sebuah praktek yang menunjukkan bahwa kadangkala dia hidup dalam kerumunan. Kadangkala dia hidup dengan Bapaknya yang di sorga, dengan dirinya sendiri. Nah ini penting untuk aktivis GKI yang nggak tenang kalau nggak ada aktivitasnya. Kadang-kadang kita harus hidup dengan aktivitas, tetapi kadang-kadang kita harus hidup dengan kesendirian. Dengan diri kita, dengan Bapa kita di sorga. Yang kedua, ingat nggak ketika adegan malam Getsemani itu, ketika Yesus paling butuh-butuhnya support, apa yang dilakukan muridnya? Muridnya tertidur. Dan Yesus berkata, tidak sanggupkah kalian berjaga-jaga 1 jam aja? Apa yang Yesus hendak katakan? Ada saat bahkan di dalam pelayanan Kristus dia itu butuh support orang lain gitu. Jadi ada saat dia melayani massa yang besar, ada saat dia melayani dan berdiam bersama Bapa dan dirinya, ada saat dia butuh klaster terdekatnya. Dan kita nggak lebih hebat dari Yesus kan? Makanya sekali lagi pertanyaan saya di tengah kesibukan Bapak Ibu melayani, siapa klaster sahabat terdekat Bapak Ibu di gereja? Yang Bapak Ibu bisa cerita apa saja, mendengar apa saja, tanpa kemudian merasa terhakimi dan merasa segar. Dan masihkah Bapak Ibu punya waktu untuk diri Bapak Ibu? Berdiam diri, berdoa, dan itu menjadi sebuah hal yang kita kerjakan terus-menerus. Jadi pelayanan menuntut kita ada di depan massa yang banyak. Yesus seperti itu. Tetapi ada saat di mana dia dan Bapaknya saja. Tetapi ada saat dia dan lingkaran terdekatnya. Dan keseimbangan ketiga hal itulah yang harus kita pelihara. Saya khawatir kalau di GKI, saya betul-betul khawatir di GKI adalah Bapak Ibu merasa terabuse di gereja karena terus-menerus diminta melakukan ini dan itu terus. Ya, sementara ada orang juga yang disius, nggak berguna di gereja, nggak mau kontribusi, ngomong doang. Tetapi juga ada orang-orang potensial yang terus terabuse. Nah, pengamatan saya sebagai pendeta GKI seringkali yang keluar meninggalkan gereja adalah aktivis-aktivis yang kelelahan. Coba Bapak Ibu periksa rekan-rekan aktivis Bapak Ibu ya. Ada enggak yang dulu aktif terus tahu-tahu pindah ke gereja lain? Baik sebagai pengunjung atau pindah sebagai aktivis. Sementara orang-orang yang duri dalam daging, yang disius enggak berguna itu, yang ngomel terus-menerus, ditawari atestasi aja nggak mau. Sampai kita doain, ya Tuhan kapan orang ini kamu angkat dalam kemuliaan. Tuhan nggak ngabulin doa itu. Tetapi yang terluka adalah mereka yang memberi banyak. Coba diingat deh Bapak Ibu, teman-teman aktivis Bapak Ibu yang dulu aktivis gereja ini, tapi terus kok nggak muncul di sini lagi ya. Gitu. Nah dugaan saya, pasti terjadi sesuatu. Dan ini bisa dicegah untuk tidak terjadi.
Terima kasih. Oke, Tuhan Yesus aja ada istirahatnya gitu ya Pak ya, memang perlu banget gitu kita melakukan istirahat, apalagi pelayan-pelayan di GKI gitu ya, perlu diingat lagi kalau memang kalian udah kecapean, kita Bapak Ibu sekalian sudah terlalu sering pelayanan terus setiap minggu pasti ada, terus juga tadi Pak BP bilang habis bulan keluarga, Natal, terus apalagi gitu ya, selalu jadi panitia gitu ya. Perlu kita beristirahat dari semua kesibukan kita gitu, perlu break. Oke, terima kasih Pak Bebe dan Bu Stefani atas penjelasannya. Nah, sebelum kita ke pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain, mungkin adakah tips-tips gitu untuk para jemaat yang lain atau untuk orang-orang nanti yang akan menonton untuk healing yang benar gitu, healing yang tepat untuk mereka sesuai dengan kondisi atau saatnya gitu ya. Oke, baik. Tipsnya sebenarnya sederhana sih. Yang pertama itu adalah kenali diri kita ya. Tadi balik lagi, kita harus peka terhadap diri kita. Ketika memang sudah berada di ambang batas, jangan dipaksakan, gitu ya. Ambillah waktu sejenak untuk beristirahat. Nah, itu perlu kepekaan yang lebih mendalam gitu ya. Karena kadang-kadang kita sendiri juga nggak peka. Aduh, pekerjaannya belum selesai, harus lembur terus dan pada akhirnya sakit. Nah, kalau yang sakit itu yang repot ya kadang ya Bapak Ibu ya. Karena otomatis pekerjaan juga jadi tertunda dan juga kemudian akan merepotkan juga, harus ada yang jaga dan sebagainya. Itu yang pertama gitu ya. Yang kedua tadi sempat juga disinggung oleh Pak WP, itu tentang mindfulness ya. Mindfulness ini artinya bukan pikirannya yang penuh. Kadang-kadang ini Bapak Ibu, kita itu sudah penuh sekali dengan rencana-rencana dan apa yang akan kita lakukan untuk kemudiannya. Besok saya harus melakukan ini. Padahal itu masih besok Bapak Ibu. Bukan sekarang gitu ya. Yang sekarang aja belum selesai, belum kita urus gitu ya. Kita belum fokus di sini tapi kita udah mikirin yang akan datang. Nah, itu berarti kita belum mindfulness. Padahal harusnya kita fokuslah dulu dengan apa yang sedang kita lakukan, sedang kita kerjakan. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak WP gitu ya, makan itu masih terima telepon gitu kan, makan itu masih bales WA dan seterusnya gitu ya. Bahkan kita tidur pun itu kita masih mikirin pekerjaan kita, yang dimana itu saatnya kita untuk beristirahat gitu ya. Jadi kita harus mindfulness. Mindfulness itu apa sih? Kita memiliki kesadaran penuh dengan apa yang sedang terjadi, apa yang sedang kita alami di masa sekarang ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan fokus dulu ke yang depan, nanti itu urusan belakangan setelah yang sekarang ini kita beresin dulu gitu ya. Terus yang ketiga, me time ya. Kita harus punya waktu untuk diri kita sendiri gitu ya. Ya kita ada pekerjaan, ada kewajiban, ada pelayanan dan sebagainya, tapi kita juga harus sempatkan waktu untuk melakukan me time. Me time-nya Bapak Ibu mungkin macam-macam ya. Ada yang me time-nya mungkin denger musik gitu kan. Ada yang me time-nya mungkin sharing dengan sesama teman ataupun keluarga gitu ya. Ada yang me time-nya juga saat teduh. Ada yang me time-nya kadang saat teduh gitu ya. Bapak Ibu baca Alkitab, kemudian menyembah, memuji Tuhan gitu ya. Bersaat teduh bersama dengan Tuhan itu nggak apa-apa Bapak Ibu. Karena memang kegiatan spiritual itu adalah salah satu alternatif healing yang bisa dilakukan. Karena lewat kegiatan spiritual ini sebenarnya memberikan kita harapan, memberikan kita keyakinan. Bahkan Bapak Ibu berdasarkan riset itu bisa meningkatkan daya juang kita untuk kita bisa menghadapi permasalahan yang kita hadapi Bapak Ibu. Karena kita tahu bahwa akan ada Tuhan yang membukakan jalan untuk kita, akan ada Tuhan yang menolong kita gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, bersyukur. Kadang kita lupa untuk bersyukur Bapak Ibu gitu ya. Kita terlalu fokus dengan kegagalan, kita terlalu fokus dengan kekurangan, jadi yang dilihat tuh yang jelek aja gitu ya. Yang dilihat tuh adalah yang negatif aja, sehingga kita tidak fokus dengan yang bisa kita improve, yang bisa kita tingkatkan gitu Bapak Ibu ya. Jadi bersyukurlah, karena di setiap meskipun kita sedang mengalami kesukaran, pasti akan ada makna positif yang bisa kita ambil
Terus kemudian juga kita harus bisa memaafkan ya, memaafkan dalam arti gini, kadang tuh ada perasaan marah, perasaan bersalah gitu ya, yang seringkali juga menghambat kita. Sehingga itu terus tertumpuk gitu ya. Kita juga harus bisa memaafkan, entah itu memaafkan diri kita sendiri ataupun memaafkan orang lain yang bersalah dengan kita. Karena itu juga membantu kita untuk healing gitu Bapak Ibu. Mungkin itu. Barangkali setahun sekali setidaknya di malam Natal itu kita perlu bertanya, apa yang sebenarnya saya cari? Dan apakah itu penting? Tahun depan saya mau ngapain? Dan itu mengharuskan perubahan apa? Karena hidup yang tidak kita evaluasi berpotensi untuk mengulang hal yang sama terus-menerus, tetapi kita nggak dapatkan maknanya. Dan itu yang menjadi beban di dalam diri. Kadang-kadang suami dan istri juga harus nanya, selama ini kamu hidup dengan saya itu, kamu bahagia nggak sih? Ada yang harus saya improve nggak? Ada yang harus saya butuhkan nggak? Karena kalau enggak sebagai seorang pria, sebagai seorang suami, saya akan mengatakan gini, saya ini kerja keras untuk keluarga. Cicilan KPR banyak loh, cicilan ini banyak loh. Tetapi barangkali pada detik yang sama, istri dan anak saya akan berkata, sebenarnya kita nggak punya itu juga nggak apa-apa kok. Nah kadang-kadang kita harus nanya sama anak kita juga, sebenarnya kamu mengharapkan papa lebih apa sama kamu? Oh iya, mengharapkan misalnya papa gimana gitu. Saya rasa dengan mengevaluasi diri dan bersama dengan orang yang kita cintai itu, kita akan bisa menata hidup kita lebih bermakna. Kalau kita punya makna hidup kita gitu ya, kita akan bertahan dalam situasi seberat apapun. Mereka yang hidupnya bermakna, mereka akan kuat dalam situasi seberat apapun. Yesus, Paulus, Petrus, mereka tahu untuk apa mereka hidup. Karena itu mereka kuat dalam situasi seperti apapun. Tetapi kalau hidup kita nggak bermakna, nggak punya makna yang jelas, lihat, kita mengganggu diri kita dengan banyak kesenangan. Beli mobil baru, jual lagi. Beli sepeda, digantung. Beli ikan yang mahal, dimasak istri. Kesenangan-kesenangan yang cuma sementara gitu loh. iPhone 14 keluar, beli, tapi senangnya ya cuma sesaat gitu. Ingat Bapak Ibu, ketika hidup kita nggak punya makna, kita mengganggu diri kita dengan kesenangan-kesenangan itu. Kalau dalam bahasa yang lebih agama, saya mau bilang gini, kalau hidup kita nggak punya makna, daya tahan kita terhadap dosa rendah. Karena dosa menjanjikan kesenangan-kesenangan tertentu. Jadi yuk sekali setahun lah diperiksa ya, kalau akhir tahun bersama keluarga, mungkin setelah menyaksikan kembang api atau apapun, tahun ini kamu pengen papa lebih gimana, tahun ini kamu pengen, sebagai orang tua juga saya pengen anak saya lebih gimana, ngomong yuk dari hati ke hati. Supaya kemudian kita menemukan makna yang kita perjuangkan bersama. Tetapkan target bersama. Tahun ini sudah nggak usah beli barang macam-macam, kita mau ke Kroasia sama Rusia itu, seru. 1 bulan di sana gitu ya. Just do it gitu loh. Karena bagi saya keluarga itu jangan hanya terbentuk rutinitas-rutinitas yang terjadwal. Kadang ada kegilaan-kegilaan yang harus kita lakukan bersama keluarga kan. Misalnya gini, mendadak pulang langsung, ayo kita pindah hotel sana nginep, langsung gitu ya. Kita langsung ke stasiun kereta api, kita beli tiket ke kota yang jam berangkatnya paling dekat. Gitu. Nah, hentakan-hentakan seperti itu kita butuhkan di dalam rutinitas kehidupan ini. Ya. Saya punya beberapa teman yang kalau kita kumpul itu HP-nya semua ditaruh semua. Tumpuk. Dan kita udah janjian. Barang siapa mengangkat HP pertama, dia yang harus membayari makan kita. Ya itu cara untuk memberi rutinitas, menemukan makna dalam percakapan yang lebih personal. Jadi kita betul-betul memperhatikan gitu ya. Dan ketika seorang teman tanpa sadar ngangkat HP-nya, kita langsung pesen yang paling mahal sekalian. Rasa nogon. Kita perlu menghadirkan makna, hentakan-hentakan yang enggak biasa, yang membuat hidup kita lebih bisa kita jalani dengan makna. Sebab tanpa makna daya tahan kita akan rendah.
Tanpa makna kita akan mengganggu diri kita dengan kesenangan-kesenangan yang cuman sementara. Punya dan mengevaluasi bersama keluarga kita, itu adalah perawatan yang penting untuk diri kita. Semoga menolong Bapak Ibu ya.